Cara pengeringan padi. Pengeringan padi dilakukan dengan cara penjemuran yang menggunakan sinar matahari dan pengeringan juga dapat dilakukan dengan mesin pengering buatan artificial dryer. Mesin pengering beragam jenis, namun pada umumnya digunakan jenis box dryer. Jika panen raya jatuh pada musim hujan dan tidak memiliki mesin pengering atau dryer, sedangkan matahari tidak muncul, maka gabah basah dapat diselamatkan dengan garam dapur. Ada beberapa macam cara pengeringan. 1. Pengeringan alami. Pengeringan alami dengan menjemur atau mengangin-anginkan, dilakukan antara lain dengan pengeringan di atas lantai atau lamporan, pengeringan di atas rak, pengeringan dengan ikatan-ikatan ditumpuk, pengeringan dengan ikatan-ikatan yang diberdirikan. Pengeringan dengan memakai tonggak. Energi untuk penguapan diperoleh dari sinar matahari. Lamporan harus bersih agar gabah padi yang dikeringkan tidak kotor, tidak menimbulkan panas yang terlalu tinggi, mudah dibersihkan dan dikeringkan, tidak basah sewaktu digunakan, dan tidak berlubang-lubang. Penjemuran gabah pada lantai jemur atau lamporan adalah cara pengeringan gabah secara alami yang praktis, murah, sederhana dan umum digunakan oleh para petani. Lamporan pada umumnya dibuat dari semen, permukaannya agak miring dan bergelombang dengan maksud agar air tidak menggenang, mudah dikeringkan dan permukaannya menjadi lebih luas. Cara penjemuran. Cara penjemuran gabah dihamparkan di lamporan setipis mungkin, namun untuk efisiensi dan mengurangi pengaruh lantai semen yang terlalu panas maka tebal lapisan dianjurkan sekitar 5-7 cm. Padi harus sering dibolak-balik secara merata minimal 2 jam sekali. Pengeringan padi dapat dilakukan selama kurang lebih 1-3 hari tergantung dengan cuaca, mendung atau terik matahari. Penjemuran sebaiknya dilakukan di tempat yang bebas menerima sinar matahari, bebas banjir dan bebas dari gangguan unggas dan binatang pengganggu lainnya. Penjemuran sebaiknya dilakukan pada saat pukul 7 sampai pukul 16 atau tergantung pada intensitas panas sinar matahari. Apabila penjemuran selesai dan gabah tidak akan segera dikemas serta disimpan dalam gudang, sebaiknya tumpukan gabah ditutup dengan plastik atau seng agar terhindar dari embun maupun hujan. Kelebihan dan kelemahan pengeringan alami adalah biaya energi murah, memerlukan banyak tenaga kerja untuk menebarkan, membalik dan mengumpulkan kembali, sangat bergantung pada cuaca, memerlukan lahan yang luas, sulit mengatur suhu dan laju pengeringan serta mudah terkontaminasi. Sesuatu yang dibutuhkan saat jemur padi. Saat sebagian besar wilayah di Indonesia sedang memasuki musim panen padi. Ada perkampungan yang melakukan lockdown dengan kearifan lokal ala masyarakat agraris yaitu menjemur padi di jalan. Sungguh, sesuai banget dengan jati diri bangsa Indonesia. Setiap kali memasuki masa panen padi, anak-anak petani selalu dilanda perasaan dilematis. Sebagai anak yang baik dan berbakti pada orang tua, tentu saja anak harus membantu orang tua di masa-masa panen padi ini. Namun, disinilah problematika muncul. Proses panen padi itu nggak cukup cuma panen saja. Dijemur padinya lalu dimasukkan ke lumbung penyimpanan. Nggak sesederhana itu kawan. Proses dari memanen padi hingga padi siap untuk disimpan itu panjang banget dan juga ribet. Padi harus dijemur, lalu disapu untuk menghilangkan sisa-sisa jerami. Harus dibolak-balik agar kering merata, kemudian dikipas untuk memisahkan sisa-sisa jerami dan sekam. Dijemur beberapa kali lagi, barulah kemudian disimpan di lumbung padi. Namun, semua proses di atas masih bergantung lagi pada unsur paling utama dari penjemuran padi, yaitu sinar matahari. Jika beruntung dan setiap hari matahari terik, durasi waktu padi bisa kering dan siap disimpan hanya berkisar selama 3 hari. Lah, bagaimana kalau cuacanya mendung? Inilah masalah utamanya. Selain itu, masalah lain yang muncul dari proses jemur padi ini sudah pasti kulit kita yang makin gosong karena keseringan berjemur dan main-main dengan panas matahari.
Nah, starter pack atau sesuatu yang dibutuhkan bagi kalian yang masih ingin berbakti pada orang tua tapi pengen tetap kece setelah proses jemur-jemuran padi ini selesai, yaitu 1. Smartphone. Ini starter pack wajib yang kudu dimiliki oleh para penjemur padi. Cuaca di Indonesia ini seringnya gak menentu. Sekarang panas terik, sejam kemudian bisa saja tiba-tiba sudah mendung dan turun hujan. Lalu ambiarlah padi sehalaman. Untuk mencegah hal ini terjadi, sebelum proses menjemur dimulai, cek perkiraan cuaca hari ini di Google. Berapa persentase kemungkinan akan turun hujan? Kapan langit akan mulai berawan? Dan sebagainya. Hal ini terbukti ampuh, jika cuaca sedang berawan 40% sampai 80% kelembapan udara, atau kandungan air di udara, kita harus siap-siap buat ngangkatin jemuran padi. Jangan lupa cek setiap jam. Terkadang, cuacanya bisa nggak sinkron atau berubah sewaktu-waktu. Pokoknya, jangan mau dipermainkan sama cuaca. 2. Sediakan body lotion. Jangan lupa untuk selalu pakai lotion baik sebelum dan sesudah menjemur padi. Lotion ini ampuh banget buat menghindarkan kulit dari ketempelan debu-debu, masih ada yang nempel sih, tapi jelas nggak bikin terlalu gatal karena kulit udah dilapisi sama lotion. Lotion ini juga ampuh banget untuk melembutkan kulit yang kering akibat kepanasan saat menjemur padi. 3. Gunakan masker. Berhubung sekarang masker sedang langka dan agak mahal di pasaran, ganti masker dengan apapun yang sekiranya dapat melindungi hidung dan mulut dari debu-debu dan sekam yang beterbangan. Ia hanya perlu diikat dan dililitkan saja di sekitar mulut dan hidung. Selain dapat melindungi wajah dari debu, masker juga dapat melindungi muka dari paparan sinar matahari. 4. Penutup kepala. Bisa menggunakan topi jerami yang lebar, topi ala-ala Patani. Dijamin, sinar matahari sama sekali nggak akan berani mengusik area wajah. 5. Kaos lengan panjang dan celana panjang. Perlu diketahui, saat menjemur padi, ada banyak unsur-unsur lain yang turut hadir sebagai pengganggu. Seperti sekam, debu, jerami, bahkan terkadang bangkai-bangkai belalang dan siput. Untuk mencegah benda-benda tersebut menempel ke kulit lengan dan betis, maka usahakan untuk selalu menggunakan kaos lengan panjang dan celana panjang. Gunakan kaos yang bahannya fleksibel agar mudah bergerak kalau tiba-tiba hujan turun secara mendadak. Dipadukan dengan celana training bisa bergerak cepat, tangkas, dan yang pastinya terlindungi dari debu, jerami, serta paparan sinar matahari. Percayalah, masa-masa panen dan menjemur padi ini mungkin saja akan berlalu setelah sebulan 2 bulan. Namun, jangan biarkan ia mengganggu rutinitas kita untuk tetap selalu tampil kece.
dhuwur kuwi. Ora nang golek. Ora roh, lek roh ono bojone mimpi biasane nek gekne jamu wong-wong ya gitu. Tombol weteng darah tinggi barangnya. Matang ya langsung dipangan empuk yang ngono kae. Takut-takut ora ana. Nek ini sekilo 1000 kok. Ya. Iya. Sik tak delok sik. Ketoke lawas sih ora enek. Ketoke lawas. Wis ngalih. Oh, ini tok. Ya metes iki kae. Nek pang dhuwur-dhuwur iki ngacek-ngacek kuwi ya. Kerjaan wit, kerjaan ngono. Oh, mono. Iki kabeh, Pak. Kurang lho, mbok cek iki kotokan kuwi pidul. Lah kuwi. Panggi. Aku cek ono lho, kotokan kuwi tenaga nyaman. Lah iki gede ora kuwi kotokan. Banyak yang ana wong gitu. Kuwi mengidul iki cek di sangang. Oh, karo weteng barang iki mari karo kunir. Dhuwur barang iki lho ngono bendek. Tamu barang iki.
yup-yup. Iburimu ngatuk loro kuwi. Ngatuk loro tok kuwi ya. Berapa pisan? Dene yup-yup. Aku mantu kok bisa. Susuk paling ning tangkatan. Dia ngene Mbak Antum ngono. Rumahnya hilang-hilang. Tapi kan orang bisa nih, tapi orang bisa.